Baik, saya akan silakan untuk ke Bang Adi dulu. Silakan ngobrol dulu. Perkenalkan, Bang Adi ini adalah perwakilan dari DKI Jakarta. Kebetulan jam terbangnya di Virtual pun cukup tinggi. Saya pun agak sedikit susah untuk ngejagain Bang Adi, ya. Apalagi kalau sudah over job, ya. So, saya berikan kepada Bang Adi 30 menit untuk memaparkan apa sih itu fasilitator VMA. Silakan Bang Adi. The stage is yours now. Silakan semuanya open cam. Yuk kita berikan yang foto yang terbaik ya dulu sebelum kita flight ya. Oke, foto senang dong. Ini kita foto senang. Seakan-akan kita mau terbang nih ya. Kita mau menuju salah satu destinasi yang terbaik. Oke, semuanya saya nggak mau jauh-jauh ya biar semuanya jelas karena nanti akan viral foto ini. Jadi tolong didekatkan ke kamera. Nah, didekatkan seperti ini. Oke, berikan wajah paling unyu ya. Unyu itu agak manis tapi ya begitu deh ya. Oke gitu, seperti. Jadi silakan 1 2 3 tidak pakai tangan dan semuanya silakan berikan wajah paling unyu ke kamera. Kavia silakan tolong di screenshot. 1 2 cekrek. Oke, satu lagi 1 2 cekrek. Aduh jangan sok manis deh, pada sok manis. Kita berubah dulu, sebentar. Harus nggak boleh manis. Ini semuanya pada senyum, nggak ada senyum-senyum. Oke, sekarang dengan bantuan tangannya. Silakan dulu dengan bantuan tangannya. Boleh mau ngapa-ngapain tangannya, mukanya dan segala macam. Kita akan berfoto lagi sekali sebelum kita flight. Oke, siap. Jangan terlalu manis. Oke. Iya, oke, siap. Mas Ari, berikan foto terbaiknya. Jangan terlalu manis ya. Siap. Oke, 1 2 cekrek. Sekali lagi 1 2 cekrek. Oke, baik. Terima kasih kita sudah foto bersama sebelum flight. Dan silakan duduk sesuai dengan nomor yang telah ditentukan. Kencangkan sabuk pengaman. Naikkan sandaran kursi lipat meja di depan Anda. Tentunya nanti selama perjalanan kami minta teman-teman rekan-rekan nanti membuka tutup jendela yang ada. Sehingga teman-teman bisa menikmati pemandangan yang ada di luar. Dan dalam pemandangan nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang sangat bermanfaat. Yang mungkin akan membantu rekan-rekan untuk menyelesaikan tas demi tas atau jawaban demi jawaban di destinasi yang kita tuju semuanya. Terima kasih telah terbang bersama Virtual Mobile Adventure. Selamat menikmati penerbangan ini dan kita akan segera berangkat. Tepuk tangan dulu dong rekan-rekan semuanya. Ya, itu adalah sekedar bagian rekan-rekan salah satu brief yang memang wajib teman-teman fasilitator lakukan di depan. Artinya ketika kita masuk, ketika BP sudah selesai memberikan brief di depan sebagai course director, memberikan overview, masuk di dalam breakout room, syarat pertama adalah tadi, yaitu record, kemudian segala macam semua fitur-fitur yang harus dilakukan, harus di standar yang dilakukan harus berjalan semuanya. Karena tentunya untuk sebuah program seperti Virtual Mobile Adventure, sobat-sobat VMA, facilitator maupun marshal, itu sangat memiliki peran penting ya. Peran fasilitator khususnya itu selain memandu kegiatannya, itu memastikan juga segala sesuatunya berjalan dengan sesuai dengan objektifnya. Nah, seperti tadi yang mungkin BP sampaikan, yang seperti yang Bang Pian juga sampaikan, bahwa program VMA itu bisa terkait dengan tadi rekreasi, edukasi, bahkan sampai di tingkat training. Jadi biasanya akan ada brief khusus kepada kami, fasilitator, tentang apa objektifnya sehingga kemudian kami bisa melakukan fasilitasi di dalamnya yang terkait dengan objektif tersebut gitu. Gitu ya rekan-rekan ya. Oke, senyum dong. Sudah siap kopinya semuanya, sudah siap gorengannya ya. Oke, kita santai. Oh iya, Kang Dabeng masih unyu-unyu emang, betul. Siap. Dan kita akan coba ngobrol-ngobrol sedikit mengupas tentang apa sih facilitator. Baik. Jika ada slide, monggo Om BP bisa dibantu dari studio. Mas Yogi nggak tegang ya, siap. Berikut ya beberapa informasi yang mungkin bisa saya share di sini. Oke, sebentar. BP, saya share dari sini atau dari studio akan di capture? Oke, saya share dari saya ya, Bang Adi ya. Siap, luar biasa course director kita ya. Artinya saya di sini, beliau di sana gitu. Kemudian dia yang membantu kita prosesnya. Nah, ini adalah satu proses team building juga, di mana ketika ada kendala atau sesuatu hal yang terjadi, facilitator atau lead facilitator, bahkan sampai di course director, dia harus mampu untuk mengambil alih situasi, sehingga situasi bisa terkendali dengan cepat, dan kemudian bisa berjalan tanpa harus ada kekacauan-kekacauan yang lebih lanjut lagi. Thank you BP, sambil jalan ya. Ditanya dulu itu ini penerbangan bisa sambil ngerokok nggak? Oh, kalau itu kebijakannya ada di BP itu.
Saya takut ada Bang Arsa, jadi diizinkan untuk penerbangan ini bisa asap rokok ya. Oke, siap. Rekan-rekan semuanya Sobat VME, penerbangan kali ini adalah penerbangan yang bebas merokok ya. Jarang-jarang ada penerbangan bebas merokok gitu kan, apalagi di Indonesia. Oke, selamat menikmati penerbangannya. Jika ada kebutuhan untuk tambahan minum, tambahan makanan, silakan ambil sendiri di rumah ya, karena kita berbeda jauh sekali. Saya akan repot untuk mengirimkannya. Oke, baik. Satu lagi Bang Adi, ingat Siap. values-nya peserta yang bisa merangkai adu cepat masuk di chatbox jawabannya, kita kasih hadiah aja ya, nggak apa-apa. Iya, betul. Hadiahnya adalah flight virtual with virtual mobile adventure air tentunya ya. Situ. Belum pernah kan ngerasain flight virtual kan? Gitu, nanti bareng-bareng sama kita pasti berasa gitu ya. Teman-teman fasilitator semuanya udah ngerasakan gitu ya. Gak ada bedanya duduk di sini dengan di studio gitu, tapi ada ambience yang lain ternyata yang dinikmatin. Bobcat 1-2, moderate to heavy precipitation, 12 o'clock, 20 miles, extends north 30 miles. Deviation 15 degrees left of course approved. Proceed when able. Hello, ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We'll be landing in the airport in just a few minutes. Iya, selamat datang di Denpasar. Luar biasa ya, kita tadi sudah terbang ya secara virtual ya, nggak nyangka ternyata beneran diajak virtual flight langsung sama course director kita. Nah, selamat datang di Kota Denpasar, tepatnya saat ini kita juga sudah mendarat di Bandara Virtual I Gusti Ngurah Rai. Dan kita akan mengeksplor kota pertama ini ya di Denpasar, tepatnya di salah satu poin ya, salah satu titik di Denpasar. Dan saya nggak sendirian di sini. Di sini sudah ada rekan Marshall saya yang mungkin akan bantu. Ini di luar skenario ya BP ya. Nggak apa-apa. Tapi biasanya akan seperti ini. Jadi saya coba ambil dulu. Saat ini sudah ada rekan Marshall saya. Saya ambil Kak Via dulu sebagai rekan Marshall saya. Kak Via yang sudah ada di Denpasar. Gimana kabarnya Kak Via? Rajang sama dengan saya Marshall Via di Denpasar. Selamat datang di Bali. Dan saya akan menjadi mata, kaki, dan telinga untuk rekan-rekan semua. Silahkan arahkan saya dengan tetap menjaga
keamanan dan keselamatan. Safety first ya. Oke, silahkan. Iya, terima kasih Kak Via. Ya, itu adalah rekan kita Marshall yang akan mendampingi rekan-rekan seperti tadi yang disampaikan, menjadi mata dan kaki untuk melangkah kemanapun nanti tugas kita membawa ya, titik-titik mana yang perlu kita explore. Dan tentunya faktor keselamatan menjadi penting adanya untuk bisa bisa dipahami sama rekan-rekan. Marshall tidak akan berlari, Marshall tidak akan menyeberang dalam konteks ketika menemui jalan-jalan yang memang tidak boleh menyeberang atau mungkin di depannya ada kali, kita tidak bisa juga ya nyuruh Marshall silakan berenang aja ya, itu nggak boleh ya. Kemudian pastikan segala sesuatunya dan Marshall akan bantu untuk teman-teman nanti bisa mengenali areanya berada di mana. Baik, jika sudah kita akan masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih Kak Via. Itu adalah bridging teman-teman semuanya dari proses sebuah fasilitasi dasar dari depan masuk sampai di titik kita sampai di titik destinasi itu. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi kalau memang nanti ada sesi khusus kalau untuk teman-teman yang memang akan berminat untuk gabung menjadi fasil ya, untuk facilitator di VMA program. Jadi nanti silakan hubungi saya atau Kak Via. Pasti tentunya akan ada technical workshop yang lebih dalam lagi karena banyak hal yang mungkin tidak bisa disampaikan malam ini juga, karena itu butuh proses dan kita akan bersimulasi biasanya seperti itu agar lebih mudah, karena kita basicnya anak IL, otomatis kita akan masuk ke dalam sesi simulasi. Nah, baik, saya akan coba share apa yang sudah bisa dirangkum dan bisa menjadi bagian dari apa yang mungkin bisa kita kenali bersama tentang sebenarnya apa sih program facilitator dalam VMA itu, apa saja yang harus diperhatikan, terus kemudian menjadi concern ya, karena penting sekali facilitator itu memegang peran penting selain Marshall. Dalam tadi, artinya merelatekan, mengkondisikan, serta memastikan segala sesuatunya bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan, objektif, dan tentunya bisa juga menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan troubleshooting program selama kegiatan berjalan. Oke, kita lanjut. Baik, berikut ini adalah informasi dan petunjuk penting ya teman-teman facilitator ketika mulai program virtual mobile adventure di ruang breakout room. Ya, tentunya facilitator wajib memperkenalkan diri. Tak kenal maka tak sayang, begitu juga dalam program VMA, maka fasilitator adalah mandatori wajib memperkenalkan diri, karena fasilitator menjadi lini depan, salah satu lini depan yang nanti juga akan dikenali programnya, menjadi bahan yang memang overview dari klien ketika melakukan dinamika di dalam proses perjalanan dari VMA program sendiri. Kemudian yang kedua, duduk nih. Nah, duduk aja nih. Duduknya nggak boleh menghalangi. Logo ini nih. Ya, kita biasa ada logo di sini. Ini nggak boleh kita menghalangi. Nggak boleh duduknya begini. Nggak boleh ini. Jadi kita duduknya ada standar. Ya, kalau ini kita bicara standar. Jadi duduknya paling tidak akan berada di dalam posisi. Kalau kita nggak pakai OBS atau streaming system, mau nggak mau kita harus menggeser dan memastikan posisi kita aman, tidak menutupi logo, karena di logo ini juga ada nama kita nanti biasanya. Biasanya saya di sini ada nama saya Adi Waluyo di sini. Jadi biar bisa tidak hanya dibaca lewat akun Zoom, tapi juga bisa terbaca lewat virtual background saya seperti itu. Nah, kemudian tadi fasilitator akan memperkenalkan Marshall di lokasi, karena apa? Pada prosesnya nanti facilitator dan Marshall juga menjadi satu bagian dari tim ya gitu loh. Ketika berpindah lokasi lagi juga nanti wajib memperkenalkan lagi. Jadi jangan sampai pastinya di awal kita harus memahami dulu siapa rekan kerja kita nih, next destinasi siapa nih. Jangan sampai nanti kita salah menyebut ya seperti itu. Jadi biasanya memang akan ada di sesi kita tuh biasa akan ada sesi bukan orientasi tapi lebih sesi penyelarasan antara Fasil dengan Marshall yang ada gitu loh. Jadi gimmicknya nggak kaget. Ibaratnya teman-teman Marshall pun juga bisa paham, oke, nanti flow-nya seperti ini. Dan nanti kalau sudah terbiasa, itu akan menjadi lebih mudah artinya. Terus ya berdoa biasanya sebelum mulai kegiatan itu, jika mana tadi di depan BP tidak memulainya gitu loh kan. Jadi tadi harusnya saya melakukan doa lagi. Kalau memang prosesnya adalah proses dalam konteks kita memandu klien ya. Dan tadi sudah dilakukan menentukan tim leader ya kan, kemudian menentukan nama kelompok sesuai dengan kategorinya, memandu peserta menuju aplikasi Scapify. Nah, ini penting ya karena VMA program ini berbeda dengan yang lainnya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Pian bahwa ini berbasis aplikasi. Jadi syarat penting pertama adalah seorang facilitator wajib
kudu mesti paham tentang Skefify, termasuk troubleshooting ada di dalamnya gitu loh. Dan itu ada workshopnya. Mau nggak mau akan ada pengenalan, proses, orientasi dan segala macamnya gitu loh. Tak kenal maka tak sayang. Mau nggak mau teman-teman harus effort untuk bisa memahami itu semuanya. Terus bisa menjelaskan detail-detailnya, apa saja fungsi-fungsi yang ada di Skefify tersebut. Terus kemudian bila ada kendala yang sering terjadi, biasanya kalau kami di rekan-rekan facilitator, itu adalah mereka sudah sign in, mereka sudah login, tiba-tiba mereka salah satu pencet, terus mereka agak sedikit keluar, and then kemudian mereka nggak bisa masuk, terus dicoba, lalu kemudian mereka akan bertanya, Pak, kok saya nggak bisa masuk lagi, nggak bisa ngebuka gininya. Nah, itu ada beberapa hal teknis yang perlu dilakukan untuk bisa memandu peserta agar kembali ke ranah tadi ya, bisa mengakses aplikasinya. Kemudian mengarahkan peserta kelompok melakukan strategi tim ya. Jadi kita mau ngapain nih? Kita akan biasanya itu ada tasknya yang terkait dengan poin-poin ya. Di dalam tasknya Skefify itu semua task itu mengandung poin. Ada poin kecil, ada poin besar. Ada yang sulit, ada yang mudah. Nah itu kita serahkan kepada mereka bagaimana caranya mereka akan mapping strategi. Jadi tidak tiba-tiba mereka masuk ke dalam kemudian oke, kita akan langsung main. Nggak seperti itu juga. Kita jelaskan dulu apa yang ada. Walaupun sudah disampaikan mungkin oleh BP di depan, kita akan lakukan sedikit brief ya dengan waktu yang mungkin sangat terbatas, paling tidak untuk memastikan mereka punya strategi yang seperti apa. Walaupun semuanya biasa adalah terpacu dengan batasan waktu. Jadi kadang-kadang strategi itu berjalan berdasarkan live learning. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3 mereka akan belajar seperti kita lah ya di IL, mereka akan merubah strategi ketika tahap-tahap di destinasi berikutnya. Tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, itu menariknya VMA program juga ya. Ketika kita memfasilitasi, kita bisa melihat dinamikanya. Proses mereka merencanakan strategi itu bisa berubah, manuver yang luar biasa ketika mereka bisa memahami bentuk programnya. Dan tugas kita adalah menstimulus kepada peserta tersebut agar bisa bukan sekedar bermain, tapi bisa memahami ini arahnya kemana gitu. Nah, jadi itu ya salah satu peran penting dari facilitator, dan pastinya mengawasi peserta untuk berdinamika. Kadang saking seriusnya mereka lupa untuk ngobrol gitu ya. Kadang saking fokusnya, jadi fokusnya tinggi sekali karena berbagi peran, kemudian fokusnya tinggi sekali sehingga mungkin yang akan ketika berbagi peran yang mengarahkan si Marcel ada satu orang, yang lainnya sibuk dengan pekerjaan lainnya, berbagi peran seperti itu. It's okay, tapi teman-teman tetap menjaga keceriaan, kesemangat yang ada sama dinamika ya tentunya, sehingga tidak terkesan di dalam itu menjadi sebuah suasana yang sepi, terbangun seperti itu. Jadi sangat serius sekali. Walaupun ini program yang sangat serius kalau saya bilang, tapi tetap dinamis gitu loh ya, tetap dinamis dan seru gitu loh. Jadi kita boleh juga menstimulus agar mencairkan keadaan gitu. Jadi nggak cuma sekedar ice breaking, dalam prosesnya pun proses kita mencairkan keadaan itu sangat penting karena setiap momen itu kalau buat saya pengalaman untuk memfasilitasi, setiap momen itu menjadi ketegangan sendiri buat peserta. Nah tugas kita lah yang menjaga dinamika itu. Kemudian memastikan ya, ini juga penting, kamera pesertanya on gitu loh. Apalagi kalau misalnya menggunakan handphone nih, biasanya kalau menggunakan handphone dia nggak punya switch mode ya, tidak menggunakan laptop, dia handphonenya nggak punya switch mode, mau nggak mau ketika dia buka aplikasi tiba-tiba zoomnya mati, dan itu biasanya kita akan konfirmasi dulu. Artinya kita juga bisa memahami di dalam breakout room tadi di awal itu biasanya akan ada mapping. Kira-kira di sini yang pakai handphone kita bisa ngelihat dalam konteks selain kita harus peka terhadap kondisi peserta, kita bisa lihat ya kalau di sini rata-rata yang pakai handphone di mana udah kelihatan ya dari teman-teman udah bisa terlihat. Nah, hal itu nanti dikonfirmasi kembali. Artinya itu bisa mempermudah proses fasilitasinya teman-teman ketika mungkin nanti di tengah jalan ada troubleshoot terkait dengan proses fasilitasinya, entah itu handphonenya tiba-tiba berganti gelap, zoomnya gelap karena dia harus buka aplikasi. Jadi kita mengenali problem-problem atau tantangan yang ada dalam proses fasilitasinya. Terus kemudian mengakhiri sesi di ruang breakout room, ya kalau memang andai kata ada waktunya kita akan melakukan debrief kecil di dalam. Kalaupun memang waktunya terbatas dan memang tidak ada waktu untuk debrief akan biasa ditarik di luar untuk sekaligus dijadikan proses wrap up. Lagi-lagi customize, semuanya tergantung kepada objektif yang akan diarahkan oleh course director. Nah itu sangat-sangat fleksibel sekali, tapi di balik fleksibelan itu ada satu standar yang tidak boleh hilang gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang memang mungkin menjadi sebuah, kalau saya bilang sih culture shock ya gitu loh, tapi buat
kita yang ya ibaratnya kita biasa makan pakai tangan kanan kemudian harus menggunakan tangan kiri, sekian hari kita melakukan, kemudian kita akan menjadi biasa. Lalu kemudian menginformasikan, biasanya selesai, kemudian dari breakout room kita menginformasikan ke tim leader untuk mewakili sebagai juri bicara kelompok. Tujuannya nanti untuk mempermudah. Artinya kita juga harus bekerja sama dengan format dengan studio. Jadi ketika nanti masuk ke main room, kenapa rekan-rekan dari tim captain tadi harus raise hand? Karena nanti prosesnya akan masuk ke dalam proses review atau proses debrief yang akan dilakukan oleh course director. Nah, ketika ada raise hand, jadi kita bisa langsung dengan mudah membantu. Nah, ini adalah proses-proses yang juga tadi bisa kita lakukan untuk saling support antara kebutuhan studio dengan kebutuhan fasilitasinya yang bisa kita jembatani yang mana. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke video conferencing ya. Kalau penjelasannya sebenarnya hampir sama dengan semua kebutuhan dari ketika kita memfasilitasi secara online. Device, perangkat, itu wajib ya. Tidak diperkenankan, kalau yang saya tahu di sini ya, tidak diperkenankan fasil VME menggunakan handphone dalam proses fasilitasi. Jadi itu adalah mandatory. Kecuali tiba-tiba crash, tapi itu pun harus dilakukan mitigasi agar bisa mempersiapkan cadangannya, gitu loh kan, rencana cadangannya. Jadi mandatori pertama adalah tidak diperkenankan menggunakan device lain selain laptop ya, atau desktop itu boleh dengan standar ini ya, minimum i5, kemudian RAM minimum 8 GB. Kalaupun menggunakan yang di bawahnya itu boleh Core i3 dengan RAM mini 4 GB, tapi dengan catatan ya benar yang seperti di sini sampaikan dan sering saya sampaikan juga gitu loh kan. Kalau boleh jangan bukan upgrade, terus kemudian pastikan hanya fitur yang dibutuhkan pada saat kita memfasilitasi yang siap dibuka. Itu. iPad bolehkah? Maaf, Anda belum bisa untuk menjadi fasilitator di sini. Itu hanya diperkenankan untuk rekan-rekan yang peserta. Kalau pakai iPad aman. Kenapa Kang Dabe nggak boleh? Karena tadi too many fitur yang perlu kita lakukan. Sementara iPad itu ketika kita berdiri, kalau kita pakai stand up, kemudian kita pakai, kecuali ada tambahan ya Kang Dabeng ya, iPad, and then kemudian pakai keyboard seperti itu. Di setupnya iPad-nya benar-benar seperti desktop atau netbook, fine, gitu. Artinya jangan sampai iPad-nya kemudian touchscreen gitu ya. Jadi nggak asik banget kan ketika kita mau ngomong gitu. Oke, baik, kita akan lihat sesi perjalanan kali ini, terus kemudian jempolnya ke arah ini gitu kan, ke arah kameranya gitu. Kayaknya nggak seru juga ya. Dan itu kurang etis sepertinya. Karena VMA program ini berbeda dengan yang lainnya. VMA program ini kalau saya bilang sama BP agak premium ya BP ya, dalam kemasan dan segala macam semuanya. So standarnya memang mau nggak mau harus standar khusus gitu loh kan. Oke, ini terkait dengan laptop. Jadi kalau misalnya Anda kata device di bawah itu, nah nanti coba kita koordinasi lagi Kak Afia ya, karena banyak banget tantangannya dan kami cuma berharap bahwa apa yang kami alami, risiko-risiko yang kami alami itu tidak terjadi oleh rekan-rekan fasil yang bergabung gitu loh. Artinya cukup kami, kemudian kami berganti, teman-teman bisa nyaman. Karena selalu saya bilang, ketika teman-teman punya kendala dengan device-nya, jangan bicara fasilitasi lagi. Teman-teman akan pusing dengan teknik fasilitasi dan segala macam semuanya sehingga buyar segala sesuatunya dan itu membahayakan program. Bayangkan teman-teman provider yang hadir di sini yang memang bekerja sama dengan BP, yang bekerja sama untuk PMA program, programnya ketika berjalan terjadi troubleshoot seperti itu dan kemudian mau nggak mau peserta mengalami experience yang mungkin tidak nyaman. Jadi atas dasar risiko itu mau nggak mau kami standari. Jadi distandari oleh VMware Management bahwa ini standarnya. Kalaupun andai kata tidak memungkinkan, agak sulit saya bilang untuk bisa join gitu loh. Walaupun pastinya karena kebutuhannya adalah di sini. Jadi kebutuhannya berbeda. Jadi harus dipahami sama rekan-rekan. Kalau memang andai kata kita mau main golf, nggak mungkin kita pakai sendal biasa. Jadi kita harus memastikan bahwa semua atributnya ada atribut golf. Ini adalah perjalanan adventure juga. Ketika teman-teman mau naik gunung, nggak mungkin teman-teman hanya menggunakan pakaian biasa. Pastinya teman-teman menggunakan semua perangkat yang memang sesuai dengan areanya. Nah, karena kita masuk di ranah program yang berbeda, otomatis segala sesuatu perangkat itu disesuaikan. Jadi tidak bisa tawar-menawar, gitu loh. Karena apa? Sebagai pelaksana program, yang tadi saya bilang, pastinya program owner tidak ingin yang namanya program itu terdistorsi dengan excuse ya,
terkait dengan device dan lain-lainnya, karena ini sudah disampaikan dari awal. Jadi ini adalah mandatory yang sangat penting sebagai facilitator. Kemudian platform Zoom. Kalau platform Zoom secara umum ya, kita sudah bisa, cuman hanya bukan sekedar bisa. Itu lagi. Teman-teman harus bisa memahami fitur demi fitur bila terjadi troubleshoot. Pengalaman kami di lapangan membuktikan bahwa tidak semua klien yang ada itu bisa memahami fitur Zoom-nya. Gitu loh kan, ini harus pin. Bayangkan tadi ke dalam breakout room, kita di dalam breakout room kan tidak bisa spotlight. Sementara ketika kita mengenalkan seorang Marshall itu harus dipin. Jadi kita juga harus paham bagaimana menjelaskan kepada peserta, Bapak Ibu tolong dipin Marshall-nya, di layar sebelah kanan atas ada tanda biru dengan titik 3, silakan klik pinnya, sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang cukup besar, sehingga kita bisa mengeksplor segala sesuatu yang ada di gambar tersebut. Nanti kamera akan ada di situ. Nah, maksudnya kita benar-benar memahami, bukan sekedar bisa, ya harus levelnya agak lebih tinggi kalau di sini gitu. Jadi contohnya ketika terjadi troubleshoot dilakukan oleh peserta, mau nggak mau kita nggak bisa bilang, coba nanti saya cross check dulu ya seperti itu. Waktu itu berjalan, sementara peserta yang lainnya sibuk dengan tugas dan lain-lainnya, peserta yang ini akan kehilangan moodnya untuk beraktivitas, dan itu mau nggak mau kita harus bisa bantu mereka dan difasilitasi secara cepat dengan teknik yang tepat. Hampir sama dengan teknik fasilitasi di offline pada saat kita memperbaiki keadaan, tapi mau nggak mau kita harus bisa mengkondisikan semua peserta dulu bahwa ini adalah rangkaian dari program yang harus dilakukan. Karena apa? Jangan sampai ada satu orang akhirnya nanti ya di belakangnya akan, waduh nggak bisa ikut gue gitu loh kan, karena gue nggak ini, dan fasilitatornya juga nggak ngebantu. Itu dia kenapa standar fasilitasinya di sini agak tinggi gitu loh kan, dan saya bilang memang punya standar khusus gitu. Tidak mudah untuk itu semuanya, tapi bukan tidak bisa ya. Oke, kita masuk ke breakout room. Nah, di breakout room ini juga sudah pasti ya, ada memastikan paham untuk melakukan proses breakout room yang efektif, gimana caranya, kemudian memastikan segala fitur. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, di dalam breakout room kita kenalin apa aja yang bisa, apa aja yang nggak bisa, dan biasanya kita akan melakukan, yuk kalau memang lupa kita selalu melakukan refreshment. Artinya, yuk kita simulasi agar apa? Ya sepintar-pintarnya kita, semahir-mahirnya kita, kadang kan kita lupa ya, manusia itu tak luput dari khilafan gitu loh. Jadi pastikan kita selalu untuk kita bisa request kepada tim yang ada, kita simulasi dulu untuk memastikan. Dan biasanya saya dan Kak Via minta izin kepada BP bila mana dibutuhkan, kami harus simulasi untuk memastikan segala sesuatunya berjalan dengan benar sesuai dengan objektif yang ada, dan ketika ada kendala, kita bisa lakukan mitigasi saat itu juga, dan kemudian kita bisa switch atau kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat diperlukan agar pada saat hari H itu tidak terjadi kepada peserta. Lagi-lagi adalah alasannya adalah, bayangkan ketika rekan-rekan duduk sebagai peserta, rekan-rekan inginnya menikmati. Dan itu yang wajib kita lakukan ketika kita sebagai fasilitator. Jadi tempatkan diri teman-teman bukan hanya memfasilitasi, tempatkan diri teman-teman sebagai peserta. Itu penting, agar kita tahu apa yang perlu difasilitasi dengan kondisi peserta yang ada. Nah, kondisi peserta itu sedikit agak mundur ke belakang, balik ke belakang, kita biasanya dapat info dari BP. Ini standarnya peserta, ini seperti ini. Jadi kita biasa kita akan bahas tuh, saya, Kak Via, Fabri, Danu, wah semuanya tuh. Biasa kita akan bahas tuh, ini treatmentnya begini ya, ini begini ya, ini begini ya. Tujuannya tadi, agar menjaga performa, bukan dari performa fasilitatornya saja, tapi performa programnya terhadap dalam standar yang sesuai yang diharapkan. Karena ketika BP present, otomatis yang ekspektasinya adalah di titik ini, dan itu yang coba kita selaraskan sampai ke titik eksekusi di lapangan tentunya. Bukan perkara yang mudah, tapi juga bukan perkara yang sulit. Makanya koordinasi sangat penting dalam prosesnya. Walaupun biasanya kita melakukan in last minute seperti itu, tapi bukan berarti tidak bisa, dan itu yang selalu menjadi tantangan buat kita bersama. Nah, kemudian alur fungsi cek ya, cek semuanya itu biasanya dilakukan sebelum acara. Kemudian alur di breakout room, jauhin seperti apa. Tadi sedikit gambaran saja sama rekan-rekan semuanya. Itu di depan tadi adalah proses ketika fasilitator masuk, kemudian memandu, dan kemudian berdinamika bersama sampai nanti akhirnya. Nah, yang berikutnya ada recording system. Ini mandatory juga. Bisa dibayangkan nge-recordnya bukan cuma sekedar kita record ya teman-teman ya. Karena record di sini kita harus memikirkan bentuk tampilan. Kalau kita record, teman-teman just record, itu biasa. Nah, tantangannya di fasilitator VMA, kita harus sudah mulai memikirkan estetika tampilan kita. Ketika kita akan merecord, pastikan siapa yang mau ngomong nih.
ketika kita yang ngomong, berarti pastikan kita ngepin di depan kita sendiri. Karena kan yang record kita ya, kita akan ngepin kita. Kemudian ketika saya menjelaskan, oke silakan temui rekan saya Marshall tadi seperti Kak Via, otomatis saya akan merecord Kak Via, mempin Kak Via, sehingga itu muncul di layar, dan kemudian hasil recordnya akan berpindah ke Kak Via. Begitu juga ketika nanti ada proses dinamika yang terjadi. Misalkan ketika menentukan tim, menentukan kapten, menentukan nama, siapa yang dominan, itu kita akan bermain menjadi lebih cenderung akan bermain menjadi peran hostnya akan muncul di situ. Tadi untuk menjaga kualitas rekaman yang akan juga nanti sebagai output akhir ya pastinya itu. Nah, screen capture, dokumentasi dan segala macam. Jadi kita bisa memastikan segala sesuatunya itu enak dilihat, nggak cuma sekedar bukan cuma sekedar memfoto, men-screenshot atau merecord. Jadi memang benar ada sedikit pembedaan adalah technical things ini berbeda, kita harus bisa memahami. Keuntungannya buat saya ini karena guru saya juga BP gitu. Itu pun saya implementasi ketika ada program-program lainnya. Artinya kita bisa mulai memahami bahwa proses record itu menjadi satu kesatuan keutuhan dalam program. Ya, bukan cuman dalam konteks kita merecord mendokumentasikan saja, tapi menjadi satu bentuk utuh keseluruhan program, kemasan program sampai hasil ke dokumentasinya. Walaupun nanti proses editing akan dilakukan oleh tim dari manajemen seperti itu. Kemudian nanti ya ditaruh di G Drive atau iCloud, kemudian dikirim wajib ya, kemudian semua. Nah, ini penting nih, mandatory juga, tidak diperkenankan tanpa seizin dari VMP manajemen untuk menyebarkan foto dan segala macam semua bila mana tak ada izinnya gitu loh. Jadi ketika kayak gini nih, kemudian saya nge-share, wah itu saya harus izin dulu, BP boleh nggak ya gitu loh kan, atau BP boleh nggak nih saya share gini, harus ada izin dulu. Artinya itu semua bisa dibicarakan, tapi tidak serta-merta kemudian kita akan publish seperti itu aja. Ingat bahwa tidak semua klien ingin mukanya muncul di media sosial, jadi kita harus apresiasi itu. Disclaimer-nya apa yang bisa, ya akan repot nanti pastinya VMP manajemen ketika tiba-tiba mungkin ada orang yang kurang berkenan melihat fotonya muncul di sebuah media sosial dan kemudian dia disclaimer, dia komplain dan rusak susu sebelanga. Akhirnya seperti itu ya. Jadi benar-benar iya, sepakat Mas Arsa, membangun engagement. Nanti kita ada workshopnya sendiri kalau itu. Itu. Oke, jadi intinya itu ya teman-teman ya, terkait dengan hal-hal yang mandatori, terkait dengan recording dan lain-lainnya. Dan tentunya setelah nanti record itu diambil atau disimpan oleh tim VMA Management, nanti dikonfirmasi kembali kepada VMA Management agar kita juga bisa menghapus storage kita atau gudang kita sehingga kita bisa untuk melakukan proses record untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, kita lanjut. Di studio belum lanjut. Setelah ini, oke, siap. Nah, iya, jaringan internet ini juga mutlak. Kalau kita bicara facilitator online, diskusi saya dengan rekan-rekan lainnya adalah udah bukan pertanyaan lagi, excuse lagi ketika ngomongin jaringan internet. Justru apresiasi buat teman-teman yang semakin bisa effort ketika dia harus berpindah lokasinya karena dia tahu bahwa lokasinya tidak aman, kemudian dia harus mencari jaringan yang memang tepat, entah itu di coworking space dan lain-lainnya. Itu apresiasi sekali. Keseriusan dalam proses fasilitasi itu muncul dan itu yang membuat bahwa program ini bisa tampil maksimal karena program bagus, fasilitator bagus, prosesnya bagus, semuanya experience-nya bukan cuma ke dalam konteks programnya ya, tapi semuanya menjadi experience yang luar biasa yang mungkin bisa mendapatkan benefit-benefit untuk ditindaklanjuti kemudian. Ya, jadi jaringan internet adalah mutlak wajib. Lalu gimana kalau tiba-tiba putus? Nah, biasanya ketika mental dan segala macam, mitigasinya adalah akan ada salah satu dari kami, baik saya atau Kak Via mungkin, yang mungkin akan menjadi server yang memang tugasnya selain membantu mengkondisikan, juga memastikan bahwa segala sesuatu ketika terjadi troubleshoot, kami ada di situ, gitu loh kan, segera bisa tertangani, gitu loh. Kalaupun andai kata nggak ada, bagaimana? Ya pastinya harapannya nggak ada kejadian apa-apa gitu. Tapi ketika kejadian apa-apa, kami tahu apa yang dilakukan dan VMA Management dengan konteks ini tahu bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat gitu loh. Nah, makanya fungsi facilitator backup itu menjadi sangat penting di saat ini. Tapi salah satu syarat pentingnya lagi adalah pastikan bahwa setiap facilitator VMA memiliki jaringan yang stabil. Jika jaringannya bermasalah,
atau jaringan yang mungkin tiba-tiba lost connection, pastikan di situ ada second jaringan yang mungkin bisa segera connect sehingga tidak membuat proses fasilitasi itu menjadi hilang atau kemudian menjadi gangguan ya selama program jalan. Baterai, nah ini juga baterai cukup, pastikan itu standar ya, baterai cukup di laptop. Kalau enggak ya berarti pastikan ini juga penting, nanti Kavia akan bicara terkait dengan Marshall. Baterai itu juga penting di Marshall. Pastikan fungsi baterai kalau kita nggak bisa berjalan ya pastikan kita connect dengan listrik. Nah kemudian bagaimana ketika listrik mati? Nah kemudian baterai nggak bisa nge-save. Lagi-lagi dipastikan lagi bahwa teman-teman kondisikan bahwa ketika teman-teman memfasilitasi, kalau memang baterainya nggak memungkinkan, pertanyaannya akan balik lagi. Terus kalau itu mati, piye lanjutinnya? Itu. Sementara teman-teman udah yakin untuk masuk sebagai facilitator VMA. Pastikan teman-teman membawa device-nya memang sudah standar. Kemudian, kalaupun andai kata ada risiko kemudian mati listrik, itu bisa ditanggulangi kemudian dengan cara yang lebih efektif. Tapi kalau memang dari dasarnya, dari awalnya kita membawa sebuah spek yang mungkin, mohon maaf, speknya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, saya agak sedikit berpikir better you not join with us gitu loh, karena ini agak-agak ketat prosesnya. Bukan apa-apa teman-teman, bayangkan teman-teman jadi peserta gitu. Saya kalau jadi peserta, saya yakin sekali kita nggak mau terganggu, fasilitator kita mengalami kendala, walaupun kita bisa pahami, tapi satu kali oke, dua kali oke, ketika tiga kali itu akan membahayakan program dan membahayakan secara keseluruhan. Jadi pastikan teman-teman memang siap secara perangkat, siap secara jaringan, siap secara mental, siap secara fasilitasinya gitu. Dan untuk hal itu kita akan sama-sama upgrade pastinya. Nggak mungkin juga kita akan meninggalkan teman-teman. Dari sini pun kita semua sama-sama upgrade. Teman-teman semua yang di Fasil VMA, kita sedikit banyak mulai upgrade dari mulai awal, dan kita bisa memahami lah untuk hal itu, gitu loh. Tapi bukan kemudian kita bertahan dengan sesi yang, oke, kita begini, ya lo mau pakai gua ya, terserah. Nggak begitu guys. Ini kita bicara adalah, bayangkan teman-teman tadi, saya bilang, saya coba nempatkan teman-teman sebagai peserta aja. Ketika peserta inginnya difasilitasi dengan baik dan tepat. So, berikanlah segala sesuatu yang bisa dimaksimalkan untuk melakukan teknik fasilitasi yang baik. Itu. Oke, itu dari baterai. Kita akan noise. Nah, ini juga penting noise ya. Nggak mungkin juga tiba-tiba kita memfasilitasi, terus kemudian ada tenonet. Atau suara yang lain lah ya, tahu bulat gitu loh kan, dan itu annoying sekali gitu loh ya. Jadi kurang jangan sampai nanti prosesnya peserta akan bertanya seperti itu, Mas nggak kedengeran. Itu pun akan menjadi tantangan ketika nanti dalam proses Marshall, tapi nanti Kavia akan menjelaskan dalam proses Marshall itu lebih tantangan lagi ketika hal ini. Tapi paling tidak ketika fasilitasi, teman-teman layaknya tadi ya, inginnya kan mendengarkan kualitas audio, sound, visual, gambar yang tepat dan baik gitu loh kan, dinikmati. Lagi-lagi kata kuncinya adalah dudukan posisi teman-teman sebagai peserta. Tentunya teman-teman akan merasa menikmati ketika segala sesuatunya, ambience-nya jernih, suaranya jernih, kualitas audionya bagus, ketika share video tidak patah-patah, audionya terdengar dengan baik dan segala macam. Itu menjadi penting. Jadi teman-teman harus bisa nge-reduce dan memastikan bahwa tempatnya teman-teman bekerja itu benar-benar kondusif gitu loh kan. Ya kalau ada ambience suara alam, nah itu mungkin kalau suara alamnya suara air yang maksudnya ya dengan tone tertentu ya gitu. Tapi kalau tiba-tiba airnya kita air hujan di genteng, kemudian kita genteng terus kita di luar posisi kayak gitu, itu ambience-nya mungkin akan mengganggu. Sebenarnya nanti larinya kepada proses fasilitasinya teman-teman, tidak akan nyaman gitu loh. Dan satu hal lagi, ketika kita bisa mengkondisikan diri kita berada dalam tempat yang memang sudah representatif, otomatis langkah kedua adalah menjaga proses dari teknik fasilitasinya gitu. Jadi jangan sampai nanti kita udah pusing dengan aduh tempatnya begini, kemudian device-nya begini, jaringannya begini, fasilitasinya gimana. Boro-boro kita akan ngomongin fasilitasi. Kita akan pusing dengan 3 hal tadi atau banyak hal tadi, sehingga itu akan mengurangi performa kita. Dan tentunya balik lagi akan membahayakan bentuk programnya ya. Pengalaman peserta akan mendapatkan pengalaman yang tidak diharapkan, seperti apa yang sudah diharapkan sebelumnya dari objektif gitu. Nah, kalau memang andai kata gangguannya noise datang dari kita, deteksinya gimana Mas? Ya itu tadi, biasanya kita akan ada simulasi dulu. Kita biasanya saling mengingatkan, Kavia atau siapa, misalkan Bang Romi atau siapa, kayaknya mic-mu terlalu ini deh gitu.
Dan itu biasa kita akan saling ingatkan karena kita nggak sendirian rekan-rekan, kita satu tim di sini. Jadi tentunya kita akan saling mengingatkan, tentunya kita akan saling support. Apa yang bisa kita bisa lakukan gitu loh. Kalau memang keberadaan berdekatan, mungkin biasanya saya akan mengajak, udah lu di tempat gua aja gitu loh kan. Dan saya sering seperti itu dengan BP. Ibaratnya untuk mempermudah koordinasi juga, saya berada di studio, berada di lokasi yang berbeda dengan catatan kestabilan koneksi, kemudian suara dan segala macam aman gitu loh kan. Hal itu bisa dilakukan sama teman-teman. Artinya banyak hal sebenarnya yang bisa kita bicarakan untuk bukan mengakali ya, tapi bukan mensiasati, tapi bagaimana caranya mengurangi mitigasi risikonya terhadap kondisi yang mungkin berpotensi untuk memberikan risiko pada saat kita memfasilitasi. Tapi balik lagi ya, ini menjadi standar. Jadi nggak cuma tiba-tiba datang dengan laptop apa adanya, terus kemudian aku bisa fasilitasi. Ya nggak bisa begitu juga. Jadi kita harus bisa pahami di sini ada standar yang memang minimal, dan standar minimal pun itu dikategorikan bahwa harus dikondisikan gitu loh. Kemudian seiring program soalnya berjalan, VME ini sama ya, pemanfaatan teknologinya juga semakin berkembang. Jadi mau nggak mau teman-teman juga harus adaptif gitu loh kan. Ini juga kita lakukan. Semua fasilitator yang terlibat di VME itu pasti sampai sekarang kalau ditanya udah upgrade belum? Pasti sudah upgrade rata-rata device-nya, apapun bentuknya, dari kamera, dari mic, dari headset, dari apapun, semua melakukan upgrade. Karena apa? Balik lagi kepada performance-nya mereka. Kita bukan bicara program aja, tapi saya yakin sekali dari lubuk hati yang paling dalam, teman-teman yang hadir sebagai facilitator itu ingin memberikan performa yang terbaik. Jadi itu yang kemudian menggerakkan kami juga. Yuk teman-teman, kita coba berbenah secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita sama-sama, dan kita tidak sendirian, artinya seperti itu. Oke, itu tentang noise yang bisa disampaikan ya. Nah, kalau misalnya itu terjadi dari peserta, pastikan kita juga ngecek juga kondisinya peserta. Lagi-lagi tadi kita juga harus bisa memahami troubleshoot yang terjadi dengan peserta. Jadi ibaratnya kalau peserta terjadi seperti itu ya bukan kemudian kita lepas tangan ya. Kita paling tidak bisa mengarahkan kepada mereka untuk bisa memperbaiki atau memberikan ruang kesempatan untuk memperbaiki ya. Termasuk tadi kegagalan akses masuk ke Shopify dan lain-lainnya. Kemudian headphone earphone ya digunakan untuk memiliki noise reduction yang jadi untuk mengurangi gitu loh kan. Saat ini saya coba menggunakan ini headset yang sebenarnya biasa aja, cuman lebih baik dibandingkan saya menggunakan speaker. Kadang-kadang itu membantu saya untuk bisa memberikan performa juga lebih baik. Kemudian voice suara, pastikan suara fasilitator terdengar. Jadi kita perlu konfirmasi kayak sekarang. Rekan-rekan semuanya, tangannya ke atas dulu dong kalau dengar saya seperti ini. Nah, kita gerak-gerak dulu. Ya, kita gerak-gerak dulu lah gitu kan. Jadi jangan sebentar. Nih ada satu rekan saya yang belum bergerak. Bang Ali Ginting. Aduh. Ayo Bang, gerak dulu Bang. Begini Bang. Asik. Iya, kita gerak-gerak gini. Nah, ini sebenarnya bisa juga dilakukan sama rekan-rekan di awal ketika memastikan mengkonfirmasi bahwa audionya aman. Oke, kemudian kita sedikit begini. Teman-teman berhenti begini dan berikan foto terbaiknya. Siap, kasih galeri dulu. Iya, Kavia kasih galeri view dulu biar mereka foto lagi. Dan kenapa jadi senyumnya pada manis sih? Jangan, nggak boleh manis. Pokoknya nggak boleh manis, senyumnya yang lain. Oke, 1, 2. Cekrek, ya. Ini adalah salah satu teknik juga teman-teman yang bisa dilakukan di depan tadi. Sekaligus ketika kita nggak perlu nanya gini, oke, apakah suara saya terdengar? Nah itu sebenarnya bisa dialihkan dengan, oke teman-teman semuanya, coba silakan naikkan gini. Kalau mereka bilang, mas suaranya nggak kedengaran, nah itu berarti udah dapat konfirmasi. Dibandingkan kita bertanya, apakah suara kita terdengar? Nah itu ada cara teknik lain dalam proses fasilitasi yang mungkin bisa kita lakukan, tidak sekedar bertanya apakah suara kita terdengar dengan baik. Walaupun itu juga nggak masalah ketika bertanya seperti itu. Oke, terima kasih. Dan kemudian waktu. Nah, ini penting banget waktu. Teman-teman harus bisa mencatat waktu bergabung dalam breakout room ya. Kita masuk di jam berapa sehingga seluruh acara itu akan selesai dengan tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang diharapkan. Karena tadi biasanya kita akan bicara tidak hanya satu destinasi. Saat ini VME program itu bahkan buat 17-an besok udah berapa destinasi Kavia? 240 destinasi. Luar biasa banget sih nih VME. 17 Kak. 17 ya, 17 destinasi. Artinya bisa dibayangin teman-teman, perpindahan itu sangat ketat ya gitu. Jadi proses kita koordinasi dengan studio, tim back office studio dengan kita itu benar-benar harus berkoordinasi dengan baik. Biasanya
Ini penting teman-teman. Kami tidak pernah melakukan koordinasi dan bukan tidak pernah, dilarang saat ini melakukan koordinasi via chat box. Jadi segala sesuatunya dilakukan lewat WhatsApp group. So, yang benar biasanya kita akan menggunakan handphone, ya handphone itu just sebagai monitor, kemudian laptop juga jadi monitor. Bahkan kadang-kadang rekan-rekan di sini udah yang pakai dual monitor tadi untuk mempermudah kinerjanya lagi. Jadi monggo rekan-rekan. Artinya semua proses koordinasi itu dilakukan di luar dari platform Zoom ya, itu kecuali koordinasi tadi dengan peserta mungkin bila mana diperlukan. Kalau memang andai kata bisa secara verbal, kita akan melakukannya dengan verbal karena semua proses koordinasi kita itu mandatori tidak dilakukan di dalam chat box. Itu semua dilakukan lewat koordinasi di WhatsApp group. Jadi butuh bukan multitasking sih sebenarnya, sweet tasking ya kalau saya bilang. Jadi ketika teman-teman perlu koordinasi dan segala macam, biasanya handphone saya akan berdiri di samping, jadi saya ngelihat di grup saya, di grup ini akan muncul notifikasi terus gitu loh. Agak-agak ribet memang kalau memang andai kata kita belum terbiasa. Risiko terberat paling nanti kacamata akan masuk di sini lagi untuk bertambah. Tapi nggak mungkin ke sana juga sih. Tapi pastinya teman-teman nanti akan terbiasa ketika memang sudah masuk ke dalam dunia fasilitasi secara online. Oke, kemudian pemutaran video multisitis ya tadi dilakukan, itu bukan menjadi tanggung jawab studio, itu menjadi tanggung jawab dari kita fasilitator. Setiap destinasi kita akan menggunakan video tadi, dan ingat pesannya adalah bukan mari kita nonton video berikut ini, bukan begitu ya rekan-rekan ya. Jadi kalau sebagai fasilitator yang kita ajak adalah kita akan mengajak teman-teman ke dalam sebuah penerbangan ya yang dilakukan secara virtual, dan pastikan semuanya sama seperti proses penerbangan biasanya. Jadi bukan diajak nonton video tapi menikmati proses penerbangannya. Karena berbeda sekali persepsi ketika kita mendengarkan lihat video dan mengajak mereka menikmati penerbangannya. Itu sangat berbeda sekali dan itu akan memberikan pengalaman yang berbeda juga kepada peserta. Oke, lanjut teman-teman. Ya, nah ini penting, catatan terakhirnya adalah seorang fasilitator VMware harus betul memahami penggunaan aplikasi digital Scapify seperti tadi yang saya bilang ya. Artinya ketika kita masuk, kita oprek, syukur-syukur kalau sempat ngerasain hang. Ini aku hang, piye ya, gimana caranya? Nah, sempat ketika sampai di titik itu, berarti teman-teman tahu mitigasinya, apa yang harus dilakukan. Dan biasanya kita sharing. Jadi teman-teman, setiap experience yang mungkin setiap fasilitator mengalami, itu akan kita sharing bersama, kita bahas bersama. Itu menjadi sebuah knowledge baru, skill baru buat kita ketika kita melakukan proses fasilitasi ke depannya. Sekali lagi yang kita bilang, ini adalah team building prosesnya. Di dalam kita pun adalah proses team building. Jadi nggak bisa teman-teman bekerja sendirian seperti itu. Setiap ada hal baru kita akan sharing, setiap ada satu kendala kita akan sharing, segala sesuatunya kita akan sharing, kita cari jalan keluarnya, kemudian berdasarkan petunjuk dan arahan dan tentunya dari VMware Management ya. Nah, jadi itu adalah mandatori yang memang perlu dilakukan ya, terutama terkait ini aplikasi Scapify. Itu teman-teman ya, ada beberapa banyak di situ. Ini bisa di workshopkan nanti ketika rekan-rekan memang berminat untuk menjadi fasilitator dari VMA programnya gitu loh. Tidak sulit, tidak juga mudah, tapi bukan berarti tidak bisa gitu loh. Buktinya adalah kami saat ini ada, dan saat ini sangat terbuka sekali buat rekan-rekan untuk bergabung. Kita akan memulainya secara bersama-sama lagi. Oke, ini important hints ya. Ini adalah petunjuk penting biasa peserta mengikuti program ya. Ini gambaran secara contoh aja, secara menyeluruh buat teman-teman. Peserta biasa dibagi kelompok sesuai dengan jumlahnya. Itu biasanya sudah dibagi dari VMware Management. Kemudian nanti ada instruksi yang disampaikan dalam program yang harus diakses melalui aplikasi, melalui smartphone dan lain-lainnya. Kalau memang belum di-download, biasanya kalau memang prosesnya belum di-download, berarti mau nggak mau fasilitator akan dapat brief dari course director untuk memandu peserta mendownloadnya. Proses mendownloadnya, kemudian masuk, membukanya, sign up, sign in, kemudian masuk, and then kemudian scan, scan barcode seperti ini. Tujuannya adalah untuk bisa mendownloadnya, tapi kalau biasanya ada juga yang memang mungkin dilakukan sebelumnya. Jadi proses ini bisa dilakukan pre-program. Tapi ketika programnya masuk dan kemudian pesertanya memang belum mendownload, ini adalah langkah yang memang wajib mandatori kita lakukan. Tinggal di scan, ya kan? Untuk scan barcode-nya, QR code-nya di sini. Kalau yang pakai Android atau pakai iPhone, kemudian setelah di scan, kemudian akan masuk ke dalam tahapan-tahapan dari proses sign up, sign in dan segala macam semuanya. Oke, next. Kita lanjut.
Oke, di tahapan berikutnya biasanya nanti ada apa namanya gambar-gambar untuk kita juga akan menjelaskan proses tahapan-tahapan nih. Habis ini kita mau ngapain nih? Nah, nanti ketemu dengan aplikasi seperti ini ya, Pak. Gitu. Jangan sampai nanti Skavify-nya bukan yang lain ya, tapi yang ini. Kemudian kita akan pandu prosesnya satu demi satu. Dan teman-teman ini penting. Bila mana proses ini memang tidak dilakukan sebelumnya dalam pre-program, tahapan ini wajib dikonfirmasi prosesnya tahap demi tahap kepada peserta. Jadi tidak terjadi nanti proses pengulangan ya gitu. Jadi satu demi satu kita harus konfirmasi. Oke, sudah sampai di titik ini apa gambarnya? Apa yang ditemukan? Benar enggak? Biasanya mereka kan, Pak, aku kok belum bisa. Terus ini sampai di sini search apa ya? Kok kosong nggak ada apa-apa. Nah, itu kita akan kasih panduan step by step-nya satu demi satu semuanya. Tujuannya tadi bahwa program VMA ini menyeluruh dalam prosesnya ketika memang instalasi apps ini menjadi bagian dari rangkaian program tadi juga. Ini adalah bagian untuk pengenalan program bahwa ini program yang menggunakan digital apps dan tentunya segala kendala dan tantangan pasti ada. Dan itu kenapa salah satu standarnya adalah facilitator wajib paham terkait dengan hal ini. Itu ya, termasuk fitur-fiturnya di dalam. Dan biasanya kita akan simulasi. Ayo silakan simulasi gitu loh kan pada saat sebelum pelaksanaan tentunya. Oke, itu yang terkait dengan apps aplikasi. Kita lanjut lagi. Next-nya. Ada sekian step ya yang harus dipahami teman-teman. Nah, ini adalah tahapan, ini adalah contoh tahapan yang tadi di ruang breakout room ya teman-teman. Ada welcoming, selamat datang seperti tadi. Ini contohnya aja salah satu klien yang pernah kita pegang yaitu UOB. Semua ini mandatory dan itu. Dan biasanya tenang, kalau udah biasa nanti ingat ya, udah benar-benar jadi kayak pramugari ya. Seperti itu. Bisa dibayangkan. Cuman kalau memang andai kata hafalannya banyak banget ya, tenang aja teman-teman, kita bisa pakai Windows yang lain, pakai Notepad gitu kan. Saya sering kok pakai Notepad memberi catatan. Jadi yang penting mata kita jangan ke arah, ya mata kita jangan sampai kelihatan membaca. Nah, ini penting banget. Jadi seakan-akan kita tetap ngeliat kamera padahal kita ngeliat bacaan kita ya. Karena tadi ketika dipin teman-teman terlihat secara menyeluruh gitu loh kan. Jadi benar-benar semua orang ngeliat Anda gitu loh. Jadi benar-benar eye contact itu sangat matters ya. Ini bicara tentang teknik komunikasi gitu loh. Jadi benar-benar kita harus melakukannya, tahapan-tahapan ini dipersiapkan. Biasanya di layar nih, saya di layar facilitator kalau yang pakai satu device gitu, ada notepad, ada itu segala macam semuanya. Kemudian layar zoom-nya juga ada yang cukup seperti itu. Kalau yang pakai dual monitor itu lebih aman lagi. Ya, ini tahapan-tahapannya ya teman-teman ya, video flight semuanya, dan semua tahapan ini kalau memang agak andai kata kurang aku belum serak nih jejak, ya kita bisa simulasikan. Kita selalu memberikan ruang untuk simulasi tahapan demi tahapan gitu loh kan. Ya otomatis biasanya kita akan menyiapkan waktu lebih extra time ya untuk bisa menjelaskan seperti ini. Itu artinya kita satu sama lain tidak ingin bahwa ada satu tahapan yang miss, ada satu proses yang memang failed gitu kan di lapangan. Jadi benar-benar kita akan saling mengingati satu sama lain. Seperti ini contohnya tahapan di breakout room. Kita next. Lanjut lagi. Oke. Iya, itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semuanya terkait dengan fasilitasi di di program VMA. Nanti teman-teman boleh tanya di chatbox ya, kita akan ngobrol-ngobrol via chatbox, dan ada rekan-rekan fasilitator lainnya juga nanti akan bisa bantu sharing juga berdasarkan pengalaman, karena tadi kita setiap orang di sini pernah punya pengalaman yang berbeda yang kemudian kami share gitu. Jadi bahkan kita mencoba permasalahan itu gitu loh. Nyampe nggak sih di kita? Aku nggak apa-apa. Oh, berarti aman. Jadi intinya jangan sampai besok ketika kita melakukan fasilitasi kita akan terjadi kendala-kendala lagi. Walaupun lagi-lagi adalah kita bicara teknologi ya, yang segala sesuatunya bisa berubah setiap saat gitu loh. Jaringan bisa drop, segala macam semua bisa berubah setiap saat. Benar-benar sebuah hal yang tidak pernah bisa diprediksi. Perubahan itu datang begitu cepat. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya kita memitigasi manajemen risiko terhadap itu semuanya, dan nggak cuma sekedar manajemen tapi bisa mengimplementasikannya ke dalam langkah-langkah pencegahan serta implementasi yang lebih baik. Itu yang bisa aku sampaikan, kurang lebih ya mohon maaf. Thank you banget semuanya, tepuk tangan buat semuanya. Kayaknya udah pada coba miring dulu. Ayo kita foto lagi sekarang. Fotonya miring. Foto miring lagi semuanya. Iya, jangan lupa senyum. 1, 2, cekrek. Terima kasih. Saya akhiri, saya serahkan ke BP dan saya lanjutkan ke Kavia untuk sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.